sengketa tanah antara Atta Larik-Syah dan Dede Tasno memang berakhir damai. Namun menurutnya, eksekusi yang telah dilakukan oleh pihak Dede Tasno sebelumnya tidak sesuai dengan prosedur hukum. Karena itulah pihaknya mendatangi Pengadilan Negeri Cibinong pada 2 Juni 2025 lalu. Melalui kuasa hukumnya, pihak Atta Larik mengaku kecewa dengan putusan pengadilan. Agenda hari ini saya datang ke Pengadilan Negeri Cibinong adalah untuk salah satunya untuk mengambil bagian dari hak saya, yang harus menjadi hak saya itu karena selama ini saya tidak merasa menerima, yaitu berkas amaning, postatering dan penetapan eksekusinya seperti itu. Sebenarnya agenda ini dari minggu lalu, cuma karena ada miskomunikasi, alhamdulillah akhirnya beres juga ya. Saya menolong, saya berkeras, saya itu nggak mungkin seorang artis istilahnya, public figure dengan mudahnya ngambil lahan orang tuh nggak mungkin. Saya mau hidup tenang. Kok saya diobok-obok kayak begini gitu, nggak bisa. Kasihan anak kecil, misalnya kasihan orang awam, orang kecil di luar sana yang ingin tinggal tenang. Saya nih nggak hidup tenang loh di republik ini. Untuk seorang saya tuh nggak hidup tenang di republik ini dengan keadaan begini. Gimana orang di luar sana? Terkait sesuai atau tidak sesuai, karena ini sudah diputuskan ya secara hukum. Tapi kalau menurut pandangan kami sebagai kuasa hukum yang baru, ada ketidaksesuaian. Kenapa? Karena banyak pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak diambil oleh majelis hakim pada tingkat pertama. Nah, itu sangat merugikan. Tapi karena memang sudah ingkrah, kita juga sudah tidak ada upaya hukum lain. Mungkin ada upaya hukum lain terkait PK kedua, tapi masih kita pelajari ya berkas-berkasnya ya. Karena kita juga nggak bisa gegabah. Dan kami juga baru dapat plotting dari BPN terkait penetapan eksekusi kemarin. Karena kalau kita lihat berkas-berkasnya ini, kemarin pada saat tingkat pertama tidak ada BPN, tidak dilibatkan. Nah, kenapa sekarang setelah penetapan eksekusi dilibatkan BPN? Itu yang kita jadi pertanyaan. Nah, terkait BPN ini kan kita harus tahu letak atau bidang objek suatu perkara. Jadi harus jelas lahan yang dieksekusi itu ada di mana. Dari kacamata awam saya itu saya nggak habis pikir. Saya merasa dari awal pemilikannya juga yang sudah sebaik-baiknya dijalankan sebagai warga negara Republik ini ya. Saya coba menjalankan contoh dari orang tua sebelumnya kayak begitu. Ternyata zaman sekarang masih banyak lagi yang harus dipelajari, yang harus dimengerti untuk pembelajaran untuk lebih pintar lagi kalau urusan masalah jual beli tanah, ya lahan yang kaitannya sama PT ataupun apapun itu ya, mau tinggal di komplek atau apa. Jadi ini semua hikmahnya kembali lagi.